Halo anak-anak semua, kali ini kita akan membicarakan masalah yang di ATV kemarin ya, tentang desimal dan juga persen. Sebelumnya Bu Ayu akan memberi penjelasan tentang cara mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya dari desimal ke pecahan biasa. Bu Ayu punya contoh di sini. 5/10. Nah, jadikan ini desimal. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak perhatikan ya. 5 sebenarnya adalah 5,000 dan seterusnya. Tapi karena tidak ada angka lain di belakang 0, boleh dianggap tidak ada. Jadi kita menuliskan 5,0000 hanya dituliskan angka 5. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, 5/10. 5 dibagi 10. Jadi kita tuliskan bagaimana caranya ini? Tuliskan dulu angka 5 di sini. Kalian tadi sudah ditunjukkan bahwa 5 itu kan nolnya di sini ya. Nah, sekarang dibagi 10. Nolnya ada berapa? Ya, nolnya ada 1 ya. Nah, kalau nolnya 1, berarti komanya itu ke depan 1 kali. Nah, jadi di mana? Di sini ya. Yang ini komanya hilang. Lalu ditambahkan angka 0. Gitu aja. Simple sebenarnya. Jadi 5/10 itu sama artinya dengan 0,5. Nah, sekarang coba Bu Ayu punya angka lagi nih sekarang ya. 52/10. Nah, jadikan desimal. Ingat, langkah pertama adalah tuliskan dulu angkanya. Nih, pembilangnya berapa? 52. Ingat, 52 itu adalah 52,00 sekian, ya kan? Setelah itu dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti apanya yang maju tadi? Komanya maju 1. Jadi 5,2. Jadi 52/10 sama artinya dengan 5,2. Satu lagi. Nah, nih Bu Ayu punya punya bilangan ya, pecahan 125/1000. Coba jadikan desimal. Apa yang dituliskan dulu? Ya, betul. 125. Komanya di sini kan? Nah, karena ini ada berapa nolnya? 3 ya. Karena nolnya 3, tinggal maju komanya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti komanya ada di sebelum angka 1. Yang lain kita hapus. Lalu jangan lupa ditambahkan bilangan 0. Jadi 125/1000 sama artinya dengan 0,125. Mudah ya. Oke, tadi kita sudah belajar ya mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, sekarang
kita akan mencoba belajar kebalikannya ini. Mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Contoh, Bu Ayu memiliki bilangan 12,5. Ini jadikan pecahan biasa. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah mengetahui ada berapa angka di belakang koma. Berapa angka di belakang koma. Ini penting ya. Ada berapa angka di belakang koma. Nah, kalau kamu perhatikan, ini ada berapa angka di belakang koma? 1 ya, 1 angka. Nah, koma 5. Nah, di sini kalian tinggal menggantikan koma ini dengan per 1, lalu nolnya berapa? Karena 1 angka di belakang koma, nolnya juga 1. Sudah. Jadi koma ini digantikan oleh per 10. Setelah itu apa yang harus dilakukan Bu Ayu? Ya sudah, tinggal memindah ini. Karena komanya sudah dihilangkan, jadinya berapa? Betul, 125 per 10. Jadi 12,5 itu sama artinya dengan 125 per 10. Nah, sekarang perhatikan lagi, Bu Ayu punya bilangan desimal lagi. 2,78. Yang harus dilakukan pertama adalah apa? Betul, melihat komanya di mana dan berapa angka di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? 2. Nah, ingat komanya jadi per, lalu 2 angka di belakang koma. 1, ada 2, nolnya juga 2. Lalu yang dilakukan adalah memindahkan bilangannya yang tanpa koma. 278 per 100. Ini ya. Oke, makin paham. Satu lagi. 10,237. Yang dilihat komanya di mana, lalu ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Oke, komanya langsung jadi per. Ada 3 angka, berarti nolnya 3. 1, 2, 3. Per 1000 loh ya, bukan per 000. Satunya jangan lupa. Setelah itu tinggal dipindahkan 10, 2, 3, 7. Beres. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang persen. Ingat kemarin yang di ATV ya. Jika Bu Ayu katakan 2% sama artinya dengan, iya betul, 2 per 100. 20% sama artinya dengan 20 per 100. Dah, masih ingat ya. Nah, kalau ini 35%, jadikan pecahan biasa. Berarti 35 per 100. Jadikan bentuk desimal. Tinggal ingat kalau bentuk desimal bagaimana? 35-nya tulis dulu, 35. Komanya di mana seharusnya? Kan pertama kita start dari sini ya, 35,00. Lalu ada berapa nolnya? Ada 2. Berarti majunya berapa? 2. 1, 2. Koma yang lain kita hapus. Nah, jadinya 0,35. Makin mengerti ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan masuk
ke penjumlahan tapi dengan bilangan pecahan yang bermacam-macam. Contoh, 2% ditambah 1/5 sama dengan titik, titik, titik. Nah, ini bisa dijadikan persen atau bisa dijadikan pecahan biasa. Yang pertama, kita akan mengubahnya menjadi persen ya. 2% ditambah 1/5. Nah, yang perlu dilakukan apa anak-anak? Iya, karena ini sudah berbentuk persen ya. Karena sudah berbentuk persen, kita biarkan saja, ini sudah benar. Yang ini sudah bentuk persen atau belum? Belum ya. Jadi kita akan mengubahnya menjadi bentuk persen. Kemarin masih ingat nggak caranya membentuk persen ya? 1/5 kalau dijadikan persen harus gimana? Per berapa? 100. Oke, berarti dikali berapa ini? Berarti berapa kali berapa? Berapa kali 5? Hasilnya 100. Iya, betul, kali 20 ya. Kali 20. Hasilnya adalah 100. Sekarang yang atas juga jangan lupa kamu kalikan dengan 20. Jadi 1/5 sama dengan 20/100. 20/100 sama dengan berapa persen? Masih ingat? Iya, betul. 20%. Balik ke soalnya tadi. Berarti ini sama artinya 1/5. 2% ditambah berapa tadi? Ditambah 20%. Hasilnya adalah 22%. Oke, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan hitungan itu tadi dijadikan bukan persen, tapi dijadikan pecahan ya. 2% ditambah 1/5. Yang sudah berbentuk pecahan yang mana? Ya, yang ini ya, kita biarkan. Berarti sekarang kita mengubah 2% ini menjadi pecahan biasa. Yuk, 2% itu berarti berapa? Betul, 2/100. Kalau sudah berbentuk pecahan, langsung saja ditambahkan 1/5. Yo, kalau ada seperti ini, langkah selanjutnya diapakan anak-anak? Iya, betul. Disamakan penyebutnya. Berarti berapa ini yang bisa sama-sama membagi 100 dan juga 5? 100 ya, 100 bisa kan? 100 dibagi 100 sama dengan 1. Dibagi 100 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 2. Berapa? 2. Ditambah. Lalu ini 100 dibagi 5 sama dengan ya 20. 20 dikali 20 dikalikan 1 sama dengan 20. Berarti 22/100. Nah, ini hasilnya sama dengan yang tadi kan? 22/100 itu sama dengan 22%. Berarti cocok jawabannya. Sekarang tinggal disederhanakan. 22/100 disederhanakan bagaimana? Dibagi bilangan sampai atas sama bawahnya harus sama ya. Yang atas kita bagi 2 misalnya. Hasilnya berapa? 11/50. Apa bisa dibagi lagi?
Nggak bisa Bu Ayu, ya wis itu kan 11 sama 50 nggak bisa. Ya ini hasilnya. Jadi 2% ditambah 1/5 itu ada 2 jawaban, yakni 22% atau berapa tadi? 22/100 ya, atau 22/100. Tapi bila disederhanakan lagi menjadi 11/50. Nah, betul.